Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai makromolekul. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama anggota dari kelompok 5, pertama ada Virial Nishrina Zahira, absen 12, Giri Gangga Chandra Wijaya, absen 14, Irhania Natiosiaan, absen 20, Jason Gotthelp, absen 21, Kanita Lupna, absen 23, dan saya sendiri, Michelle Savana, absen 25. Topik pembahasan yang akan kami presentasikan yaitu pertama polimer, pembuatan polimer, plastik, dan lemak yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Pertama, mari kita mengenai apa itu polimer. Istilah polimer diambil dari bahasa Yunani yang berarti poli, banyak, dan meros yang berarti unit. Dengan kata lain, senyawa polimer dapat diartikan sebagai senyawa besar yang terbentuk dari penggabungan unit-unit molekul yang disebut monomer. Mono yang berarti satu. Jumlah monomer yang bergabung dapat mencapai puluhan ribu sehingga massa molekul relatifnya bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Yang dimana polimer adalah suatu makromolekul yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana yang disebut dengan monomer melalui proses yang disebut polimerisasi. Berikut perubahan etana monomer menjadi polietilena polimer. Selanjutnya terdapat reaksi-reaksi polimerisasi yang akan dijelaskan oleh Giri Gangga dan Jason Gotthelp. Untuk Giri Gangga saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang reaksi polimerisasi adisi, yaitu tentang pengertian dan reaksinya. Untuk pengertiannya tersendiri, pada reaksi polimerisasi ini, monomernya merupakan senyawa alkena, yaitu hidrokarbon tak jenuh yang berkaitan rangkap 2. Reaksi polimerisasi adisi dari alkena membentuk polialkena. Secara umum, reaksi polimerisasi adisi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu sebagai contoh, vinyl klorida jika direaksikan menjadi polimerisasi, yaitu menjadi polivinyl klorida atau PVC. Untuk reaksi-reaksi lainnya bisa dilihat di tabel yang ada di kanan ini. Terima kasih. Selanjutnya ada reaksi polimerisasi kondensasi. Ciri khas reaksi polimerisasi kondensasi adalah monomernya mengandung gugus fungsi dan dihasilkannya produk samping seperti H2O, HCl, NH3, dan CH3COOH. Produk samping ini merupakan gabungan dari gugus fungsi setiap monomer. Secara umum, reaksi polimerisasi kondensasi dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel ini. Selanjutnya, senyawa yang terbentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi diantaranya protein, nilon, dan plastik PET. Perhatikanlah tabel berikut untuk mengetahui reaksi polimerisasi senyawa-senyawa tersebut. Ya, terima kasih atas Jason dan Yuri atas penjelasannya. Berikut kita akan masuk ke jenis-jenis polimer. Pertama, polimer berdasarkan asal terbagi menjadi 2, yakni polimer alam adalah polimer yang ditemukan di alam dan berasal dari organisme hidup. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan. Misalnya, karet alam terkadang cepat rusak, tidak elastis, dan beriak. Hal ini dapat terjadi karena karet alam tidak tahan terhadap bensin atau minyak tanah dan terkena udara dalam jangka waktu yang lama. Contoh lainnya ialah sutra dan wol. Yang kedua ialah polimer sintesis. Polimer sintesis atau polimer buatan ialah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Sampai saat ini, para ahli kimia polimer telah melakukan penelitian terhadap struktur molekul alami untuk mengembangkan polimer sintesis. Dari hasil penelitian ini, polimer sintesis yang dihasilkan dapat direkayasa sesuai dengan sifat-sifatnya, seperti suhu tinggi rendahnya titik leleh, elastisitas dan kekuatan, serta ketahanannya terhadap zat kimia. Kedua, jenis polimer berdasarkan sifat terhadap panas, terbagi menjadi 2, yakni yang pertama ialah termoplastik. Termoplastik adalah polimer yang lunak
jika dipanaskan dan dapat berubah bentuk. Termoplastik memiliki gaya antar molekul sedang. Jika polimer termoplastik memiliki struktur linear, maka akan memiliki struktur yang keras. Sedangkan jika bercabang, maka akan menjadi lunak. Saat dipanaskan, termoplastik menjadi lunak dan mengeras lagi saat didinginkan. Yang kedua ialah termosetting. Termosetting adalah jenis polimer yang tetap keras dan tidak lunak jika terkena panas. Polimer ini hanya dapat dipanaskan satu kali saja, yaitu pada saat pembuatannya. Jadi, jika setelah putus, tidak bisa disambung kembali. Contohnya adalah bakelit. Yang ketiga ialah jenis polimer berdasarkan pembentukannya, terbagi menjadi adisi dan kondensasi, yang dimana telah dijelaskan reaksi-reaksinya oleh Jason Gotthelf dan Giri Gangga. Keempat adalah jenis polimer berdasarkan monomer ya. Pertama ada homopolimer. Homopolimer juga dikenal sebagai polimer linear. Adalah polimer yang terdiri dari monomer yang sama atau serupa. Bisa dilihat di gambar di bawah. Misalnya, polivinil klorida adalah polimer adisi yang mengandung monomer yang sama, yaitu vinil klorida. Yang kedua, terhadap copopolimer, copolimer juga dikenal sebagai heteropolimer. Dari namanya hetero adalah polimer yang monomernya berbeda-beda. Contohnya, dacron, nilon 66, dan melamin, atau fenol formaldehyde. Proses polimerisasi berlangsung di bawah suhu dan tekanan tinggi atau dengan bantuan katalis. Tetapi, tanpa katalis, struktur molekulnya tidak akan teratur. Berikut ialah jenis polimer berdasarkan monomer ya. Perbedaannya, kalau homopolimer itu tersusun dari satu jenis monomer yang sama, copolimer adalah tersusun dari dua jenis atau lebih monomer yang berbeda. Contohnya, kalau homopolimer adalah polietena, polistirena, dan lainnya. Bisa dilihat kemudian kalau copolimer ini nilon 66, Kevlar, protein, bakelit, dacron, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya berdasarkan susunan rantai terbagi menjadi 3, yakni polimer linear. Polimer linear yaitu adalah polimer yang tersusun secara berulang-ulang, saling berikatan, dan membentuk rantai polimer yang panjang. Misalnya, polietena, polivinil klorida, dan lain-lainnya. Polimer linear memiliki titik leleh, kekuatan tarik, dan kerapatan yang tinggi. Yang kedua, polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer linear yang memiliki cabang dengan panjang yang berbeda-beda pada rantai utama. Karena adanya cabang di rantai utama, polimer ini memiliki titik leleh, kekuatan tarik, dan kepadatan yang rendah. Contoh polimer bercabang ialah glikogen. Yang terakhir adalah polimer berikatan silang. Adalah polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Sambungan silang dapat terjadi ke berbagai arah sehingga terbentuk sambung silang 3 dimensi yang disebut polimer jaringan. Berikut adalah gambar polimer linear, bercabang, dan berikatan silang. Untuk sifat polimer, panjang rata-rata rantai polimer, kekuatan dan titik leleh naik dengan bertambah panjang rantai polimer. Kedua, gaya antar molekul. Jika gaya antar molekul pada rantai polimer besar, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. Yang ketiga, percabangan. Rantai polimer yang bercabang banyak memiliki daya tegang dan mudah meleleh. Daya tegang yang rendah dan mudah meleleh. Yang keempat, ikatan silang antar rantai polimer. Ikatan silang antar rantai polimer menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Yang terakhir, sifat kristalinisasi rantai polimer. Polimer berstruktur tidak teratur, memiliki kristalisasi yang rendah dan bersifat amorf, yaitu tidak keras. Baik, selanjutnya materi plastik akan dijelaskan oleh Virial. Untuk Virial Nisirina, saya persilakan. Baik, terima kasih Michelle. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang plastik. Apa itu plastik? Plastik merupakan polimer buatan yang banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Plastik dapat menimbulkan masalah terhadap lingkungan dan kesehatan. Berikut ini adalah plastik dan kegunaannya. Yang pertama, ada polyethylene terephthalate atau PET. Kegunaannya untuk kemasan minuman dan bahan pakaian. Karena dia ini kemampuannya itu kuat,
dan mencegah oksigen masuk dan tidak merusak produk di dalamnya. Yang kedua, ada polietilena atau PE. Kegunaannya untuk kantong plastik, pembungkus makanan dan barang, mainan anak-anak, dan piringan hitam. Sifat dari PE ini diantaranya fleksibel sehingga mudah dibentuk, dapat digunakan untuk penyimpanan beku hingga minus 50 derajat Celcius. Tapi bahan ini tidak cocok untuk pengemasan bahan aroma karena transmisi gasnya tinggi. Yang ketiga, ada polyvinyl klorida atau PVC. Kegunaannya untuk mainan anak-anak, pipa paralon, furniture, piringan hitam, selang plastik, dan kabel listrik. Jenis satu ini punya ciri khas yaitu paling keras dan kokoh. Umumnya sulit didaur ulang dan mengandung zat berbahaya, makanya nggak pernah dibuat untuk kemasan botol minuman atau makanan. Selanjutnya yang keempat ada polipropilena atau PP. Kegunaannya untuk wadah aki kendaraan, sampul keping compact disc atau CD, karung plastik, dan tali plastik. Polipropilena ini sering dibuat oleh industri kimia dan jadi bahan dasar pembentuk produk dari suatu industri tekstil dan otomotif. Yang kelima, ada politetrafluoroetilena atau teflon. Nah, seperti yang kita lihat, jenis ini punya nama dagang teflon. Sesuai dengan namanya, kegunaannya untuk pelapis anti lengket, untuk teflon, panci, dan juga untuk gagang setrika. Yang keenam, ada polistirena, yaitu atau PS. Kegunaannya untuk gelas minuman, kemasan makanan siap saji, styrofoam, dan teflon. Ciri khas ini memiliki bentuk yang mudah dibentuk dan ringan. Lalu yang ketujuh ada nilon. Nilon ini kegunaannya untuk pakaian, peralatan kemah, dan tali panjat tebing. Jenis plastik nilon ini merupakan jenis yang terbuat dari gabungan dua material, yaitu nilon dan PE. Keunggulannya antara lain hampa udara, elastisitas tinggi, dan tahan banting. Untuk selanjutnya ada jenis plastik. Jadi di sini terdapat jenis plastik. Nah, gambar-gambar yang ada angkanya itu nunjukin anjuran pemakaiannya. Biasanya logo-logonya ini terdapat pada bawah kemasan. Kita ambil contoh salah satu aja. Jadi ada PETK di situ. Nah, PET itu terdapat botol air mineral untuk anjuran pemakaian, berarti hanya sekali pakai aja, nggak bisa berulang kali. Untuk selanjutnya ada plastik, manfaat dan dampaknya. Manfaatnya jika plastik bisa didaur ulang. Yang pertama, membantu menyelamatkan lingkungan, lebih menghemat pengeluaran, membuat lingkungan bersih dan rapi, lalu menjadi karya seni yang diolah menjadi dari limbah plastik. Dampaknya kita ambil dari dua aspek, dari lingkungan dan kesehatan. Yang pertama lingkungan dulu. Yang pertama untuk menurunkan kesuburan tanah dan membunuh hewan pengurai dalam tanah, misal cacing. Yang kesehatan dapat memicu kanker. Kenapa sih plastik ini bisa memicu kanker? Karena plastik menghasilkan zat karsinogenik yang nyebabin kayak kanker paru-paru, kanker prostat, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, beresiko tinggi terhadap ibu hamil. Baik, terima kasih banyak Virial atas penjelasannya mengenai plastik. Selanjutnya terdapat materi lemak yang akan dijelaskan oleh Kanita Lupna dan Ihrania Natiosiaan. Untuk Kanita Lupna, saya persilakan terlebih dahulu. Lemak atau lipid adalah biomolekul turunan hidrokarbon yang mengandung satu gugus ester. Lemak adalah ester glycerida dengan atom C lebih besar daripada 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam, lemak, dan gliserol. Nah, selanjutnya ada macam-macam lemak. Yang pertama ada asam lemak jenuh, adalah asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap C. Yang kedua ada asam lemak tidak jenuh, adalah asam lemak yang mengandung ikatan rangkap C. Nah, di tabel di samping ada asam lemak jenuh yang ada asam laurat, asam mistarat, miristat, asam palmitat, asam stearat. Nah, kalau asam lemak tak jenuh ada asam oleat, asam linoleat, asam dinolenat.
Nah, selanjutnya ada lemak dan struktur sifat dan sifatnya. Struktur lemak yang pertama ada lemak sederhana atau trigliserida tersusun atas asam lemak sejenis. Contohnya ada gliseril, tripalmitat, gliseril tristearat. Yang kedua ada lemak majemuk atau campuran tersusun atas asam lemak beda jenis. Contohnya ada gliseril linolenopalmistostearat. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat lemak. Yang pertama tidak larut dalam pelarut polar, namun larut dalam pelarut non-polar. Yang kedua bersifat hidrofobik, tidak suka air. Yang ketiga dalam suhu ruangan lemak berwujud padat sedangkan minyak berwujud cair. Baik, selanjutnya ada reaksi-reaksi pada lemak. Reaksi pembentukan hidrolisis lemak merupakan dua reaksi yang berkebalikan. Reaksi pembentukan lemak atau esterifikasi adalah asam lemak plus gliserol menjadi lemak plus air, sedangkan reaksi hidrolisis lemak itu adalah lemak plus air menjadi asam lemak plus gliserol. Contohnya adalah pembuatan gliseril tripalmitin. Contohnya bisa dilihat. Selanjutnya ada reaksi saponifikasi atau penyabunan yang yaitu lemak plus basa kuat menjadi garam lemak atau sabun plus gliserol. Jenis-jenis sabun adalah sabun batang adalah sabun yang terbentuk dari NaOH. Sabun cair adalah sabun yang terbentuk dari KOH. Contoh reaksinya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi padat menggunakan katalis PT/Ni. Lemak tak jenuh plus H2 menjadi lemak jenuh. Contohnya ada. Yang terakhir ada uji coba lemak. Uji pengenalan lemak antara lain uji kertas buram dilakukan dengan meletakkan zat ke atas kertas buram. Uji kertas buram bereaksi positif dengan seluruh jenis lemak. Jika positif, kertas akan menjadi transparan, sedangkan negatif, kertas tidak transparan. Uji Sudan 3 dilakukan dengan meneteskan reaksi Sudan 3 berwarna merah. Uji Sudan 3 bereaksi positif dengan seluruh jenis lemak. Jika positif, warnanya akan menjadi warna coklat. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.